Sebelum kita mendengarkan renungan malam ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai dan memelihara hidupmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Topik renungan malam bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firman Tuhan kita baca melalui Yosua pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat tebusannya, renungan dari bacaan kita tentu ada baiknya dimulai dengan suatu pertanyaan. Pernahkah saudara merasa takut dan bimbang dalam melangkah? Apa yang akan saudara lakukan supaya dapat menjadi kuat dan berani? Mari saudaraku lakukan supaya dapat menjadi kuat dan berani. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita membedah perikop bacaan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dengan 3 pokok penting dalam menemukan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang pertama adalah kita temukan dalam ayat 1 hingga ayat 4. Tuhan memberikan estafet kepemimpinan dalam sejarah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian sebagai kepastian dan jaminan hidup umat Tuhan yang pasti untuk hidup dalam damai sejahtera. Apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Musa tidak pernah berubah
dan itu juga lah yang diteruskan oleh Yosua yang menggantikannya. Tuhan yang memilih Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Sepenuhnya Tuhan juga lah mempersiapkan Yosua. Apa yang menjadi daerah tempat bangsa Israel yang mereka duduki dijanjikan, sebesar apa dan seluas apa yang Tuhan sudah nyatakan, itu jugalah yang akan mereka diami dan kelola dan tempati. Dan mereka akan hidup aman dan sentosa di sana. Dan rasa nyaman itu pun akan menjadi pemulihan Israel yang diperbudak tadinya akan menikmati tanah yang penuh dengan air madu dan susu. Artinya hidup damai sejahtera. Yang kedua, saudara, adalah ternyata penyertaan Tuhan itu adalah menjadi jaminan akan tugas Yosua bin Nun. Di ayat 5 tadi kita dengarkan, Tuhan meneguhkan Yosua untuk Israel menjadi yakin mereka akan aman, damai, sejahtera, dan tidak akan ada pengganggu, bahkan penindas maupun menekan hidup mereka layaknya seperti di Mesir. Masa lalu mereka diubahkan dengan pengharapan dan hidup menikmati damai sejahtera Tuhan. Dan itu adalah jaminan Tuhan Allah yang menyertai. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, kata Tuhan. Demikianlah Tuhan akan menyertai Yosua. Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau, supaya Yosua dan Israel tidak ragu, takut dan gemetar, kecut hatinya, sebab di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung, dan Tuhan menyertai dan meliputi wilayah yang dijanjikannya itu. Yang ketiga, tugas dan kesiapan mengemban tugas baru sang maestro melalui Yosua kita temukan dalam ayat 6-9. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan malam ini memastikan boleh kita jadikan ajaran firman Tuhan yang kita baca tadi menjadi nasihat, menjadi ajakan, penguatan, pemulihan keraguan dan ketakutan. Intervensi Tuhan untuk suatu kebebasan yang terus-menerus menegaskan satu pesan penting dalam kehidupan umatnya sepanjang masa untuk mewujud nyatakan kehendaknya. Jika mencoba memikirkan dan menerawang lagi untuk suatu kepastian pesan daripada firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, yang disebutkan sampai 4 kali, adalah supaya setiap orang mau menghafalkan, mengingat dan tidak lupa mengaplikasikan nasihat ajaran tersebut. Tuhan terus berpesan demikian kepada Yosua ketika Yosua menggantikan posisi Musa untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian dengan menyeberangi sungai Yordan. Tuhan berkata demikian dengan janji bahwa dia akan terus menyertai Yosua, tetapi juga dengan catatan bahwa Yosua harus bertindak sebagai orang yang Tuhan sertai. Yosua harus bertindak juga sesuai dengan hukum Taurat. Supaya apa? Tentu agar semua tindakan dan fungsi pengganti kepemimpinannya tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Saudara umat tebusan Tuhan yang dikasihi Tuhan, dunia ini hanya bisa berkata untuk menjadi kuat dan berani. Tetapi dari mana
kekuatan dan keberanian itu berasal. Kekuatan dan keberanian yang sejati tidak bisa tiba-tiba dalam diri kita atau didapatkan seketika dengan usaha kita belaka. Hanya Tuhan yang dapat memberikan ketegaran hati untuk kita menjadi berani terus melangkah maju. Tidak ada sumber lain yang pasti selain di dalam Tuhan. Janji Tuhan yang mengatakan bahwa Dia akan selalu menyertai kita adalah pusat alasan mengapa kita dapat menjadi kuat dan berani. Tetapi penyertaan Tuhan akan menjadi tidak berarti jika kita tidak bertindak dengan benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus merenungkan dan melakukan firman Tuhan untuk memastikan apa yang kita kerjakan akan berhasil dan menjadi beruntung. Penyertaan Tuhan pasti dan tindakan kita yang benar akan menjadi sumber kekuatan keberanian. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Tuhan selalu besertamu. Itu sangat penting. Renungkan, kerjakan, dan lakukan firman Tuhan. Jangan menjadi takut dan bimbang dalam melangkah, namun berdoalah dan percayalah bahwa Tuhan menyertai selalu orang percaya yang sepenuhnya mempercayakan hidup dan tugas pelayanannya oleh kepada Tuhan Yesus. Immanuel, be strong and courageous, for the Lord your God will be with you wherever you go. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai hidup kami, hidup mereka, hidupku, hidup semua kami orang percaya, umat tebusan yang telah Engkau pulihkan. Tolong mampukan dan ajarkan kami supaya dapat terus berjalan sesuai kendali dan tujuan hidup oleh firman-Mu dan mengikuti perintah-Mu, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Hidup kami akan beruntung, hidup kami akan diberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, sumber daripada keberuntungan, sumber daripada berkat yang mendatangkan kebahagiaan yang dari hati, berlandaskan kasih. Oleh kuasa dan kebaikan Yesus saja kami akan hidup di dalam pemeliharaan-Mu menuju kehidupan surgawi. Amin.